Peking atau NRC ini sudah 8 tahun khususnya, ya sebelumnya juga sudah dimulai di zaman SBY. Sekarang ini sudah menguasai hampir semua urusan-urusan pemerintahan, kebijakan-kebijakan strategis di Indonesia, khususnya yang terkait dengan Islamofobia. Ya, bagaimana kita melihat orang-orang di penjara, ya, sampai Habib Rizik pun di penjara secara tidak hormat di bawah tanah selama 2 tahun di Barreskrim itu. Tidak ada sedikit pun penghormatan, ya, karena di zaman Jokowi ini ketika Cina berkuasa, pengaruhnya, maksud saya, ya, kalau dulu kita shifting dari pengaruh Barat sekarang menjadi pengaruh Peking, ya, sama atau bahkan lebih kejam. Banyak lagi korban-korban rejim Jokowi ini yang memang menyudutkan Islam selama 8 tahun ini. Mereka menciptakan buzzer-buzzer seperti Denny Siregar, Abu Janda, kemudian semualah, sebut aja namanya, ya, untuk bagaimana orang kemudian tersudut, ya, anak-anak kecil yang santri-santri, anak-anak madrasah yang alim-alim ketika foto selfie dilihat oleh Denny Siregar, kemudian dia bilang itu calon-calon teroris, ya, dan lain-lain. Abu Janda mengolok-olok Islam. Baru di zaman Jokowi ini Islam dijadikan olok-olokan, ya, sebelumnya tidak pernah. Nah, inilah yang disebut Islamofobia. Nah, bagaimana itu terjadi di dalam paper saya itu saya jelaskan. Ini karena memang dia agen Peking. Kalau Peking ini memang satu, dia itu harus menciptakan otoriter itu. Jadi pemerintah di mana-mana pun yang terlibat pada jaringan Peking ini harus otoriter. Kalau bisa kita selalu dalam kebersamaan dengan imam besar Habib Rizik Syihab, ya, saya di penjara di sebelah kamarnya Habib Rizik 10 bulan, ya, kemarin. Jadi saya melihat memang dia itu memang pemimpin besar Indonesia, pemimpin besar Islam Indonesia. Jangan pernah kita merasa kita bergerak sendiri tanpa dia. Ya, bagaimana caranya, misalkan Bang Masri habis kongres ini memberikan report juga kepada beliau tentang perkembangan apa yang terjadi dan lain-lain. Supaya apa? Supaya kebersamaan kita ada leadershipnya. Ya, bukan kita harus imamah gitu, enggak, tapi minimal kita gerakannya itu harus bisa terus paralel dengan teman-teman lain, karena selama Jokowi ini umat Islam yang di penjara banyak, ya, tapi salah satu yang saya sebut adalah Habib Rizik sebagai rujukan kita. Israel Washington dihancurkan oleh Ilhan Omar, tapi kemudian berbalik, makin lama berbalik. Pemerintahan yang sekarang berkuasa di Amerika, Joe Biden dan Demokrat yang tadinya 13 Yahudi di anggota DPR di Demokrat itu menghina si Ilhan Omar, di luar itu udah pasti yang lain, tiba-tiba berbalik mendukung Ilhan Omar. Kemudian banyak jaringan-jaringan gereja mendukung Ilhan Omar, kemudian banyak lain mendukung Ilhan Omar, dan Ilhan Omar membawa namanya undang-undang melawan Islamofobia secara global, dimenangkan oleh DPR Amerika 219 lawan 212 dan lolos itu undang-undang. Tinggal menunggu Senat. Karena Senat di sini nggak kayak DPD Pak Tamzil tadi, Senat tidak begitu kuat, di sana sama kuatnya. Kalau nggak ada persetujuan Senat nggak bisa. Tapi yang saya merenung dengan si Ilhan Omar, anak yang belum umur 40 tahun, kulitnya hitam, ya, datang terlunta-lunta dari negara Somalia. Kenapa Allah mengutus dia itu ke Amerika, ke tempat pusat kapitalisme global, ke pusat di mana dunia ini dikendalikan oleh Amerika? Di situ Allah menurunkan seorang perempuan muslim berjilbab dan memberikan kesadaran pada dunia, hai dunia,
kau tidak usah takut dengan Barat, tidak usah takut dengan Cina, tidak usah takut dengan India dan siapapun yang menindas Islam. Itulah yang dilakukan oleh Ilhan Omar. Itulah yang saya mau kasih tunjuk. Pertama, ada pergeseran global di mana 250 tahun Barat yang melahirkan sekularisme, memaksa demokrasi, memaksakan semua kehendak-kehendaknya itu, ya, akhirnya sekarang berbelok dan mengkampanyekan anti-Islamofobia. Kedua, dalam paper saya itu adalah bagaimana pengaruh NRC, ya, di Indonesia. Peking atau NRC ini sudah 8 tahun khususnya, ya, sebelumnya juga sudah dimulai di zaman SBY. Sekarang ini sudah menguasai hampir semua urusan-urusan pemerintahan, kebijakan-kebijakan strategis di Indonesia, khususnya yang terkait dengan Islamofobia. Ya, bagaimana kita melihat orang-orang di penjara, ya, sampai Habib Rizik pun di penjara secara tidak hormat di bawah tanah selama 2 tahun di Barreskrim itu. Tidak ada sedikit pun penghormatan, ya, karena di zaman Jokowi ini ketika Cina berkuasa, pengaruhnya, maksud saya, ya, kalau dulu kita shifting dari pengaruh Barat, sekarang menjadi pengaruh Peking, ya, sama atau bahkan lebih kejam. Orang-orang yang membandingkan azan dengan gonggongan anjing itu sebenarnya mirip iblis dia. Cuma dia sekarang jadi menteri agama. Dia menyuarakan itu secara mewakili negara. Ketika rakyat protes, rakyatnya malah ditangkap. Misalkan satu Bunda Mary di Lampung, sekarang kalau ada ngikutin, dia masih di penjara, seorang ibu-ibu, karena dia berdemonstrasi marah dengan membandingkan gonggongan anjing dan azan. Orang-orang yang memakai kerudung dengan baik, sedikit ditutup mulutnya, ya, karena ada orang Islam yang dia lebih apa namanya, maksudnya dia lebih menutup diri, dia tutup, kemudian dianggap itu sebagai sebuah pakaian yang salah. Padahal orang-orang di Jakarta, di Medan dan Indonesia, perempuan-perempuan banyak yang pakaiannya sampai terlihat seluruh auratnya. Nggak pernah dipersoalkan oleh pemerintah. Tapi ketika orang bercadar, celana cingkrang dan lain-lain, diributkan oleh pemerintah SBY. Banyak lagi korban pemerintahan Jokowi, maksud saya. Banyak lagi korban-korban rejim Jokowi ini yang memang menyudutkan Islam selama 8 tahun ini. Mereka menciptakan buzzer-buzzer seperti Denny Siregar, Abu Janda, kemudian semualah, sebut aja namanya, ya, untuk bagaimana orang kemudian tersudut, ya, anak-anak kecil yang santri-santri, anak-anak madrasah yang alim-alim, ketika foto selfie dilihat oleh Denny Siregar, kemudian dia bilang itu calon-calon teroris, ya, dan lain-lain. Abu Janda mengolok-olok Islam. Baru di zaman Jokowi ini Islam dijadikan olok-olokan, ya, sebelumnya tidak pernah. Nah, inilah yang disebut Islamofobia. Dalam definisinya Ilhan Omar yang saya put ini di halaman 1, itu salah satu. Islamofobia itu bisa dilakukan oleh negara, bisa juga dilakukan oleh kelompok masyarakat. Nah, yang saya mau katakan tadi, di Indonesia selama 8 tahun ini, penindasan kekejaman demokrasi, hak-hak masyarakat sipil, ya, saya di penjara karena saya membuat koalisi aksi menyelamatkan Indonesia bersama Gatot Nurmantio, melakukan kritik terhadap pemerintah Jokowi secara argumentatif. Kita ditangkapin, ya, Pak Masri juga pendiri kami, Pak Atta Taliwang, Pak Ihsanuddin Nursi. Maksud saya, ini tidak mau dia sedikit pun dikontrol. Nah, bagaimana
itu terjadi di dalam paper saya itu saya jelaskan. Ini karena memang dia agen packing. Kalau packing ini memang satu, dia itu harus menciptakan otoriter itu. Jadi pemerintah di mana-mana pun yang terlibat pada jaringan packing ini harus otoriter. Kalau nggak otoriter, totalitarian. Ya, otoriter itu bersandar pada individu, totalitarian bersandar pada negara. Tapi sama prinsipnya adalah menindas rakyatnya harus bungkam. Nah, yang kedua setelah otoriter, dia itu harus menghancurkan Islam sebagai sebuah pandangan hidup, Islam sebagai sebuah spirit. Karena apa? Karena memang itu walaupun Cina sudah berubah ekonominya menjadi ekonomi kapitalistik, tapi dia itu dikendalikan oleh Partai Komunis Cina. Jadi orang yang bilang Cina berubah kapitalis, benar Cina berubah kapitalis, memang ini adalah sebuah mix dalam teori-teori politik, mix yang baru. Kalau dia komunis, maka ajaran ekonominya juga komunis. Sekarang ini mix, ajaran ekonominya kapitalis dijalankan, tapi pemerintahnya itu komunis. Jadi jangan berpikir bahwa komunis-komunis Cina Peking itu ketika menanamkan pengaruhnya di Indonesia, dia membiarkan Indonesia tumbuh dalam suasana Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, inilah yang disebut Pak Gatot tadi, bahwa sejak zaman Kubilai Khan datang ke Indonesia, memang seluruh dunia ini tidak memberikan kesempatan pada Indonesia untuk tumbuh berkembang. Karena apa? Karena Indonesia ini memang adalah negara kaya raya, ya, yang seluruh dunia itu pengen datang bukan untuk maksudnya itu semata-mata bekerja sama, tapi bagaimana maksudnya itu adalah menaklukkan dan kemudian menguasai. Ya, kalau dulu kita zaman Belanda itu namanya Divide et Impera. Nah, itu tetap terjadi, dan sekarang itu ketika Barat melihat Cina dan Rusia sebagai musuh utama, bukan Islam lagi sebagai musuh utama, ya, dia shifting pada isu anti-Islamofobia. Persoalannya, apakah kita akan masuk mengambil kebersamaan dengan negara-negara Barat melawan Cina, RRC, atau kita misalkan mau dijajah oleh rejim Cina yang sekarang bersama-sama Jokowi melakukan satu penindasan terhadap kita. Ini dilema buat kita umat Islam, ya. Bisakah umat Islam ini menentukan sikap, bersatu menentukan sikap, ya, karena dua-duanya ini sebenarnya pada akhirnya juga akan berpikir untuk mengeksploitasi, bukan membiarkan. Tapi kalau kita pintar, mungkin kita bisa. Tema saya terakhir di dalam Islamofobia itu, saya melihat potensi konflik lokal yang berbasis pada histori kita. Menurut Clifford Geertz, Indonesia ini sudah terbelah dari dulu berdasarkan pembagian kultural. Yang satu namanya santri, yang kedua namanya abangan, yang ketiga namanya priai. Kemudian para ahli di dunia ilmu sosial politik mengembangkan, ya, pikiran-pikiran itu. Ada santri tradisionalis seperti NU, ya, Gus Aram Wahab ini, kemudian dari Muhammadiyah dan lain-lain, Masumi nanti jadi santri modernis, kemudian ada abangan yang bertumbuh kembang nanti jadi PKI, ya, kemudian PNI yang priai dan lain-lain. Itulah simbol yang kemudian merujuk pada tahun 55 bahwa kita ini terbelah 4 besar. Ya, ada NU, ada Masumi, ada PNI dan PKI. Nah, kita lompat sekarang, di dalam dunia baru sekarang, di mana anak-anak muda kita ini hidupnya 24 jam dengan gadget, di mana semua orang multitasking, sambil kita diskusi, sambil orang pegang HP, sambil orang bisa komunikasi, multitasking.
ya, sambil orang bisa ngetik dan lain-lain, di mana anak-anak muda itu tidak percaya sama kiai begitu saja, tidak percaya sama ustadz begitu saja, tidak percaya sama dosennya begitu saja. Karena anak-anak SD kadang-kadang dia lebih tahu dari guru SD-nya tentang pelajaran yang sedang diajarkan. Karena apa? Karena ada namanya Internet of Things dan Big Data. Kekuatan Internet of Things dan Big Data ini masuk di era digital pasca pandemi, menghancurkan semua tataran lama yang berbasis pada hierarki dan budaya lama. Lihatlah di NU sekarang di tempat Gus Aam ini, tidak lagi orang harus pada kiai-kiai yang berdarah biru. Sekarang muncul Gus Baha misalnya, muncul anaknya Pak Maimun, Gus Najih, ya, dan lain-lain. Di tempat yang non NU muncul yang namanya Adi Hidayat dan lain-lain. Muncul orang seperti Habib Rizik dan lain-lain. Yang tokoh-tokoh Islam ini langsung menghipnotis quote-unquote kepada masa rakyat. Di mana kita mau membagi lagi tentang yang tadi NU, Muhammadiyah, apa sekarang? Itu sudah cair, sudah masa lalu menurut saya. Oleh karenanya ke depan pembelahan-pembelahan yang membuat permusuhan, ya, saya kasih tahu, saya kecil aja SD pagi saya di Alwastia, jalan perbatasan. Kalau masih ada orang tahu SD saya sudah mau runtuh dari dulu, nggak tahu dari perbaikan atau belum. Di Perdana di bambu. Madrasahnya saya pulang dari Alwastia, madrasah saya di mana? Muhammadiyah Sutomo Ujung. Ya, pagi saya diejek-ejek ikut Muhammadiyah, ya kan? Karena di Alwastia. Siangnya saya datang ke Muhammadiyah diejek-ejek pakai kunut. Itu waktu saya kecil. Bapak saya dulu adalah Sekretaris Umum Serikat Buruh Muslimin Indonesia, Nahdlatul Ulama di Sumatera Utara. Ini bapak saya kendalikan dulu zaman Nurdin Lubis, mengendalikan buruh di sini. Nah, saya mau bilang itu masa lalu memang kita kejebak karena informasi itu masih vertikal. Orang pintar itu karena dia lihat yang atas, gurunya, bapaknya, kakek. Sekarang enggak, sekarang internet yang mengendalikan, HP yang mengendalikan manusia. Bagaimana sekarang kita masih mau diadu domba oleh NU, oleh Muhammadiyah, harus perang? Ngapain lagi? Udah nggak ada, itu udah nggak relevan. Makanya menurut saya kajian-kajian berbasis Clifford Geertz yang membagi itu harus kita anggap selesai. Ya, kita harus percaya bahwa yang mau menjajah Indonesia ini kembali tidak berakar pada budaya kita ini. Ini semua adalah rekayasa dari kekuatan-kekuatan oligarkis, cukong-cukong, Sambo dan kawan-kawan yang mengendalikan mafia-mafia dan lain-lain. Kenapa? Karena spirit mereka, pandangan hidup mereka, semuanya benci pada agama, khususnya Islam. Karena di mana-mana agama tegak, maka judi akan hilang. Di mana-mana agama tegak, maka maksiat akan hilang. Di mana-mana agama tegak, kejahatan-kejahatan lain itu akan hilang. Dan mereka takut. Kenapa takut? Karena di situ sumber uangnya. Kalau Sambo benar nyimpan di kamarnya itu 900 miliar, itu baru satu kamar, baru satu rumah yang di Jalan Bangka itu. Ya, yang menurut polisi hoax, tapi menurut Kompas TV, si Aiman itu benar ada uang ratusan miliar di satu rumah Sambo. Rumah Sambo ada berapa? Coba, kalau 10 rumah Sambo itu berarti sudah berapa triliun uang disimpan oleh Sambo. Bintang berapa? 2. Bagaimana bintang 3? Bagaimana bintang 4? Misalnya seperti itu. Nah, ini yang kita ya harus berpikir bagaimana kita sesama umat ini. Temanya sekarang adalah mengokohkan ukhuwah Islamnya ini, yang alhamdulillah prakarsa Bang Masri Sitanggang dan MUI di sini, orang-orang masih Islam di sini, ini harus kita kejar, adu cepat antara kita dengan Sambo hidup lagi. Di Sambo lagi mati, lagi pingsan. Ya, Sambo dalam pengertian tanda petik. Tapi kalau bisa dia balik lagi jadi
berkuasa lagi, raja judi nanti, raja itu dikendalikan mereka. Anti-Islamnya ini nggak bisa kita lawan lagi. Oleh karena kita mengapresiasi gerakan Bang Masri tadi, Pak Gatot bilang kalau bisa besok kita lanjut di Jogja Kongres Umat Islam, lanjut lagi di Surabaya, lanjut lagi di ini. Harus cepat menurut saya, sampai kita punya kekuatan konsolidasi, baru kita bisa bicara menata ulang Indonesia. Kalau umat Islamnya nggak kuat, umat Islamnya pecah belah, umat Islamnya ya sibuk urus diri masing-masing, ya susah. Harapan saya, ya saya melihat sebenarnya saya ini orang yang paling banyak meluangkan waktu pada TikTok, pada Facebook, pada Instagram, maksudnya melihat apa yang terjadi di masyarakat. Saya lihat giroh Islam ini makin lama makin besar. Kasus Sambo itu, ya saya kasih tahu kasus Sambo. Yang bongkar itu bukan si Komarudin, si Majuntak, bukan. Yang bongkar itu namanya Twitter oposit. Betul kan? Yang bongkar pertama itu adalah media sosial. Yang membongkar semua urusan Sambo media sosial. Yang mengatakan bahwa itu adalah pembunuhan terencana adalah media sosial. Jadi artinya apa? Rakyat ini, umat Islam ini di dunia medsos ini udah berkuasa. Sebenarnya udah berkuasa kita di media sosial. Anak-anak muda Islam yang umur-umur 20 tahun, 24 tahun, ahli-ahli medsos, ahli-ahli IT itu udah menguasai media sosial. Allahu Akbar. Persoalannya adalah bagaimana kita memperbanyak gerakan-gerakan seperti ini dan mencari sekutu-sekutu yang benar. Wabil khusus kalau bisa kita selalu dalam kebersamaan dengan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Ya, saya di penjara di sebelah kamarnya Habib Rizik 10 bulan ya kemarin. Jadi saya melihat memang dia itu memang pemimpin besar Indonesia, pemimpin besar Islam Indonesia. Jangan pernah kita merasa kita bergerak sendiri tanpa dia. Ya, bagaimana caranya? Misalkan Bang Masri habis kongres ini memberikan report juga kepada beliau tentang perkembangan apa yang terjadi dan lain-lain. Supaya apa? Supaya kebersamaan kita ada leadershipnya. Ya, bukan kita harus imamah gitu, enggak, tapi minimal kita gerakannya itu harus bisa terus paralel dengan teman-teman lain. Karena selama Jokowi ini umat Islam yang di penjara banyak ya, tapi salah satu yang saya sebut adalah Habib Rizik sebagai rujukan kita. Demikianlah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan spirit kemenangan Islam ini bisa dimulai dari Medan ini, dari asrama haji. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar. Alhamdulillah, luar biasa.